Something you've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they Menurut invited you to saya, speak. 501 hari divaksinasi oleh dokter. Kalau betul satu hari, nggak betul itu. 500 vaksinasi. Nggak ada 500 orang divaksin. Ngumpulkan 500 orang itu bukan gampang itu. Iya kan? Nah, kalau betul itu faktanya, kalau faktanya nggak betul ya nanti kita dengar polisi. Tapi kalau katanya 500 sehari saya kerjakan ini, nggak betul. Itu yang priok yang ditangkap Sempurna 40 lebih. Jadi itu memang terlalu pendek. Seandainya itu benar, memang sekarang ini kan lagi digalakan penyuntikan kepada anak. Ini program pemerintah. Lansia dan anak jadi prioritas. Tujuan pemerintah, tujuan kita yang suka vaksinasi, ada orang yang tidak mau vaksinasi. Minimal 70% dari penduduk sudah mendapat 2 kali vaksinasi. Minimal. Baru ada herd immunity. Ya. Nah, Teorinya, Bang? Iya, itulah. Sekarang kan ada yang 70 sudah, ada yang belum. Belum. Di DKI itu suntikan ke-1 sudah tinggi. Oh iya. Nah, ini akan menyusul ya. Kalau saya nakes sudah yang ketiga. Betul kata Abidin tadi, dicari dulu data faktanya yang benar itu apa ya. Saya tidak mau berpretensi ya. Menurut saya, sesuai kata Kosti tadi, kalau itu ada dokter, ada perawat sebagai vaksinator, mereka itu sudah memegang dia punya etik atau enggak. Etika itu harus ada, itu masuk di undang-undang kesehatan itu. Ya kan? Kalau dia tidak memegang etiknya, jelas ada pelanggaran etik, itu bisa dihukum ya. Jadi itu ringan, berat, sedang, reschooling macam-macam lah. Kalau di etik ya. Cuma ini kan yang melakukan polisi. Kalau saya pribadi merasa Dinkes itu nggak boleh cuci tangan kalau itu betul. Ya. Polisi itu kan hanya mempermudah ini waktu itu. Dinkes cuma tahu ini di mana dilakukan. Vaksinnya dari mana kalau nggak datang dari kesehatan. Itulah. Jadi ini mengejar sepeda kedaluarsa banyak mau dikejar, tapi ada efek-efek negatif di situ kita nggak tahu. Buktikan dulu ya. Sekali lagi terakhir ini dari saya, Isari, faktanya saya dengar dari Anda dan dari Abidin, itu makin jelas sama saya. Cuma kita film pendek itu film untuk menunjukkan kedua profesi itu. Berlaku sewenang-wenang lah kalau saya sebut sewenang-wenang. Itu dulu, Is. Jadi yang paling apa ini Pak Isari, kejadian apanya di Polsek yang memeriksa polisi. Jadi itu pun sebenarnya juga jadi jeruk ketemu jeruk ya. yang kemudian Pak Abidin ini Depkes kan, ya kan? Jadi ya saya baca iklan di koran vaksinasi oleh BIN, lo apanya kerja Depkes ini? Selalu pertanyaan saya ini, mohon maaf nih Pak Abidin. Jadi sebenarnya juga itu yang saya katakan secara nasional pengorganisasian sebenarnya agak ribet. Jadi dari awal memang sudah seperti itu. Bahkan saya pernah perhatikan TNI sama polisi begitu gencar. Memang kadang-kadang ya perlu bantuan oleh mereka, tapi bagaimanapun kan nggak bisa Depkes melepaskan tanggung jawab. Sebagaimana tuh di Pak Santoso komentar tentang yang di Labuan ini. Itu loh, jadi mungkin dalam konteks itu Pak Taufik itu memang mungkin dia sungkan Pak Isari hadir hari ini. Nggak bisa itu. Tapi secara nasional memang kita perlu memang mengorganisir kembali manajemen pengelolaan negara. Seperti yang saya katakan tadi, bidang urusan kesehatan, tapi sudah turun BIN, sudah TNI, sudah turun kemudian polisi. Bahkan kalau terjadi seperti ini agak susah kita kemudian menempatkan masing-masing. Apa mungkin Depkes memeriksa kepolisian? Pak Santoso, Bang Santoso, kan agak aneh itu. Itu loh. Nah kemudian teorinya lansia. Itu yang pertama saya keluhkan sebenarnya. Dalam faktanya juga sekarang ini lansia itu juga Pak Abidin perlu jadi catatan itu. Juga
Faktanya booster juga katanya lansia. Lah sementara yang kedua aja masih banyak lansia yang belum selesai divaksin. Kemarin saya baca laporan media dari Departemen Kesehatan 30 juta yang belum divaksin yang kedua. 80 sekitar 70 juta yang belum sampai yang baru yang pertama, yang kedua baru 30 juta. Jadi persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya memang agak, kalau Pak Abidin orang Departemen Kesehatan, mohonlah orang Depkes kembali ke tupoksinya kalau ke pekerjaannya. Walaupun dilakukan oleh bidang lain, katakanlah untuk mengejar target 70% herd immunity kata Pak Santoso tadi, tapi Depkes tidak bisa melepaskan tanggung jawab. Bayangkan seluruh Indonesia loh, bukan hanya di Jakarta. Yang selalu saya persoalkan itu kan di kampung saya aja. Tapi memang itulah problem yang kita hadapi. Orang rakyat aja banyak nggak percaya. Ya bahkan di Muswil kami di Tapsel itu Pak Abidin saya hadir sendiri. Banyak orang kami yang tidak percaya itu COVID. Nah itu kan persoalannya memang. Nah sekarang Bapak lah yang harus mensosialisasikan terus itu. Terutama di kalangan ilmuwan. Waktu kita juga Pak Isari, masih ingat kan Pak Hasibuan, Pantas Hasibuan. Bahkan di Sumut itu ya pejabat eselon magister pun katanya terbuka dia mengatakan tidak percaya itu COVID. Jadi memang agak repot juga kita menghadapi persoalan ini. Kalau penyimpangannya sudahlah, udah kenyang kita. Kalau mau dikumpul nanti banyak sekali itu. Barangkali itu sementara catatan saya. Sebenarnya begini, kadang-kadang hati kita ini pun tidak cepat-cepat menudi. Ya. Saya juga melihat. Yang tadi waktu Pak Baharudin bilang bahwa kita tidak siap. Saya kira kalau kita tidak siap, memang bukan kita saja, seluruh dunia tidak siap. Ya, ya. Dan tetapi mereka memperbaiki diri. Nah, kalau kita sebenarnya sudah kita lakukan, sudah ada kesiapan-kesiapan. Nah, kesiapan itu termasuklah ketika saya waktu itu vaksinasi Pfizer di Bekasi, itu dilaksanakan oleh Kodim. Nah, dia tidak campur urusan obatnya, tetapi dia lihat prosedurnya tidak ada desak-desakan, tidak ada masa yang menggerombol, sangat teratur. Jadi waktu itu saya kagum juga, 10 orang setiap 5 menit, karena tenaganya pun 10. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini bagus. Mungkin kekaguan kita kagok. Ingat Pak Isari, ketika itu Panglima TNI turun tangan sama Kapolri. Udahlah, saya juga kan ikuti itu. Dalam hal itu, ini kan Polsek di Wakapolri juga. Kan begitu. Iya, iya. Nah, apalagi sudah jauh. Siapa bilang ini ada WA dari si ini Taufik Dinkes, dia bilang katanya nakes yang bertugas sebagai vaksinator juga bukan dari Dinkes Medan. Nakes mereka sendiri yang undang. Saya cek bukan dari puskesmas kita. Yang undang pihak Polsek itu. Gimana, Yang undang pihak Polsek. Jadi penyelenggara itu Polsek dengan sekolah. Itu dia. Dan melibatkan rumah sakit D5 yang ada di Jalan Kebelawan. Jadi tidak melibatkan jejaring pemerintah. Dalam hal ini puskesmas. Nah, beda itu Bang Baharudin ketika saya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia menggerakkan vaksinasi bagi lansia dengan sentrumnya rumah-rumah ibadah yang diikuti oleh masyarakat, berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, itu bisa rame, tetapi tenaganya, manajemennya, tata kelolanya, SOP-nya kita serahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan jejaringnya di puskesmas terdekat dari setiap masjid tempat kegiatan vaksinasi. Begitu. Jadi kita hanya menyediakan tempat, menghalu-halukan masyarakat, menyediakan fasilitas yang nyaman supaya orang senang duduk menunggu dan kemudian secara bergiliran dengan protokol kesehatan yang baik dilakukan. Memang ini satu keganjilan. Saya juga udah baca yang tadi dibacakan Bang Is, bahwa Saudara Taufik sudah langsung menghadap wali kota dan melaporkan bahwa itu bukan program Dinas Kesehatan Kota Medan, tapi program kepolisian sektor Pelabuhan Belawan kerjasama dengan SD Wahidin Sudiro Husodo. Begitu. Dan melalui tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit D5. Itu satu poin ya. Satu poin, apakah itu SOP-nya dibenarkan? Masih tanda tanya. Tetapi
seperti yang dikatakan Bang Santoso, kita juga jangan cepat-cepat melakukan judgment karena video itu terlalu pendek. Kedua, kalau kita lihat gerak tangan petugas itu, karena saya sering turun ke lapangan dan saya termasuk koordinator vaksinasi di beberapa provinsi, gerak tangan dan cara kerja itu orang yang sudah biasa melakukan. Dan hasil penyuntikan, alat suntik langsung ditempatkan di wadah yang memang ditentukan. Pas posisi itu. Jadi dari gerakan tangan itu tidak ada rekayasa, ya, kesan di mata saya. Semua itu gerakan SOP yang sebenarnya. Nah, dari seorang ahli, kebetulan beliau adalah salah seorang presiden dokter anak sedunia, ya. Dia kasih perbandingan angka 0,3 cc yang disuntikkan, karena nggak boleh diisi misalnya 0,3 cc satu orang, Bang Bahrudin, ya, nggak bisa untuk 10 orang diisi dalam satu speed 3 cc, nggak boleh. Satu speed hanya untuk satu orang. Jadi speed ukuran 2,5 yang tadi diperlihatkan itu memang benar yang dikatakan oleh Ibu Kosti. Kenapa tidak pakai yang kecil? Ada, tetapi karena yang disediakan pemerintah adalah ukuran yang itu yang dipakai untuk menyuntikkan, maka 0,3 dalam speed 2,5 itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Karena itu mudah-mudahan investigasinya nanti bersifat adil, ya, sehingga bisa menemukan apa yang salah dan apa yang benar. Tapi ini harus dipublikasikan agar tidak menimbulkan ketakutan masyarakat. Karena viralnya ini video, ini orang tuanya melakukan, orang tua anak itu menunjukkan bahwa anaknya itu disuntik dalam keadaan nyaman, dan kalau ada apa-apa, begitu pengakuan orang tuanya, saya bisa menuntut. Jadi memang udah niatnya agak ganjil. Demikian Bang Is. Di Medan, dari Medan memang suka juga ada video siapa itu, apa lupa saya, yang selalu memang mengekspos tidak percaya pada vaksinasi dan semacamnya. Tapi persoalan seperti ini saya juga ingatkan, walaupun orang Dinkes bukan pelaksananya, jangan juga cuci tangan. Karena areal itu masih di area mereka, ikut membantu Pak Abidin. Kemudian yang sama saja, kemudian juga tadi saya percaya kalau Bapak yang menangani, bagus prosedurnya, tapi kan kita berbicara secara nasional kan tentang Depkes. Bagaimanapun ini kan yang kita pandang kan secara nasional, bukan yang kita lakukan orang per orang atau kelompok per kelompok. Karena itu Pak Isari mungkin ingatkan juga Taufik itu, jangan kau buru-buru cuci tangan, itu pekerjaan yang paling mudah itu. Bilang begitu. Kalau menteri yang ngomong Bang Is. Tapi kelihatannya serius, karena Taufik mengatakan dia mendapat telepon dari Pak Wali Kota yang sedang berada di Jakarta. Mengatakan siang nanti habis sholat datang ke kantor buka. Jadi ada perhatian besar. Nah, tapi setelah itu hasilnya katanya sudah diterangkan yang tadi kita ceritakan, bahwa keterangan tentang nakes itu bukan dari mereka, itu adalah jawaban dia kepada Pak Wali. Nah, tadi Bu mau bicara, silakan Bu. Iya Pak, tapi kan pelaku itu kan sudah minta maaf, sudah mengakuin. Jadi bagaimana kita bilang mereka itu belum kemungkinan tidak benar, dia kan sudah mengakui kesalahannya. Ada kan videonya juga, bahwa dia minta maaf sudah melakukan sampai 599 itu keluar dari dia punya. Tunggu dulu Bu Kosti, itu dua orang yang berbeda. Itu dua kejadian yang berbeda. Ya, yang satu hasilnya tuh pakai jilbab, yang satu itu tidak. Tapi kan dia bilang, tapi pengakuan yang 599 per hari itu dicampur, itu dua hal yang berbeda. Oh ya? Dua hal yang berbeda. Itu bisa dipastikan, Pak Bidin? Iya. Itu dua hal yang berbeda. Yang di Belawan itu dilakukan oleh dokter, bukan oleh perawat. Yang berjilbab itu ya? Pengakuan itu bukan yang orang melakukan. Bagaimana Ibu? Yang mengaku, saya minta maaf. Itu belum diinvestigasi dengan clear, baru video pengakuan. Oke. Belum diverifikasi. Kemudian tadi dikatakan bahwa itu yang adakan itu adalah polsek sama polsek sama rumah sakit Delima. Lalu memberikan vaksinasi harus melalui Dinkes.
Rumah sakit itu ngambil obat itu dari Dinkes. Nanti dari Dinkes ke rumah sakit. Kalau Rumah sakit vaksin milik pemerintah, betul. harus Vaksin begitu. milik Kenapa? pemerintah. Nah, kenapa Dinkes tidak mau tahu? Tidak bisa. Karena obat itu bukan rumah sakit yang menyediakan, tapi dia datangnya dari Dinkes. Ya. Terus ketika dia memberikan obat, tidak di bawah dong memberikan obat. Maksud saya, kita juga sebagai nakes kita harus jujur. Kenapa dari di bawah dia memberikan? Harusnya sejajar dengan dia punya ini. Tapi dia di bawah dibikinnya. Itu tidak boleh. Maksudnya bagaimana, Bu? Di bawah? Dia kan di bawah, nyuntiknya sampai di bawah kan, di bawahnya ke bawah itu. Di bawahnya ke bawah jarum suntik itu. Dia tidak mungkin begini. Di bawah pinggang, di bawah itu, di bawah. Ya, jadi di bawah tangan itu seperti ngumpat, harusnya memberikan suntikan gitu tuh seperti kata Dr. Santoso tadi. Ketika saya divaksin, Bu ini obatnya ya Bu ya, ini ya, gitu. Terus kita divaksin, jelas itu kelihatan. Dan saya jelas obat itu kelihatan seperti itu. Tapi kalau di bawah itu dia sudah menyalahi SPO seperti itu. Ya, itu tinggal di dalam itu Pak Is. Ya. Ini kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi. Important thing about being an effective presenter, an effective speaker, is you have to show up with a giving attitude. You have to show up to give. You know something, you've seen something, you've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak.